semuanya, gimana? Udah lihat kan tadi teasernya kita bakal ngomongin tentang prodi. Wah, pada penasaran kan materinya siapa? Kali ini materinya bakal diisi sama dosen lagi nih teman-teman. Dosen sistem informasi. Dicatat namanya ya teman-teman, biar kalian nanti pada tahu dosen kalian yang ngajar itu siapa, dosen di SI itu siapa, kayak gitu teman-teman. Oke, bisa disiapkan lagi alat tulisnya, jangan lupa catatannya boleh di notes, boleh di Word, ya udah nggak apa-apa ya. Penting kalian nyatet, kalian bisa pahami karena nanti di akhir bakal ada tugas teman-teman. Oke, apakah pematerinya sudah siap? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah siap. Boleh share screen? Oke, halo Pak Yusi. Selamat datang Pak. Oke, Pak Yusi boleh dipersilahkan untuk mengisi materi hari ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk memberi hari ini. Saya diminta untuk memberi materi tentang akademik prodi sistem informasi, terutama untuk kurikulum 2020-2021. Oke, jadi ini adalah angkatan yang mungkin dibilang bahagia juga bisa bahagia ya, karena kebetulan kita di Fakultas Ilmu Komputer baru saja merubah kurikulum terbaru kita. Jadi tidak perlu lagi bingung mengatasi mata kuliahnya akan harus berganti-ganti dan lain-lain. Karena kita setiap 4 tahun sekali itu ada perubahan kurikulum. Jadi kalau memang nanti 2024 misalkan nanti akan ada perubahan kurikulum lagi. Jadi ini yang harus dipertimbangkan dengan baik. Oke, jadi nama saya Yusi Tironi Mursityo, Ketua Program Studi Sistem Informasi Ilkom. Oke, mungkin di sini sudah banyak yang diberikan materi mengenai apa sih Ilkom dan seterusnya. Oke, kita sekarang fokus ke program studi sistem informasi, program studi S1 Sistem Informasi. In English-nya adalah Undergraduate Program of Information System. Oke, kita adalah program studi pertama di Filkom yang terakreditasi A. Okay. Dan saat ini di Filkom yang terakreditasi A baru 2, yaitu dari Filkom. Yang pertama adalah sistem informasi, yang kedua adalah program pendidikan teknologi informasi. Okay. Kemudian kalian di sini kemarin sudah disampaikan mengenai garis besar sistem informasi itu seperti apa. Tapi kita lebih fokus lagi bahwa sistem informasi itu ada di mana. Kalau kita bicara mengenai secara garis keilmuan, bahwa kita itu lebih banyak berfokus pada isu organisasi. Fokusnya bukan pada teori prinsip, tapi kita akan banyak ke aplikasi, deploy, dan configuration. Jadi lebih ke aplikasinya. Jadi lebih mengaplikasikan ilmu IT-nya di masyarakat atau di organisasi. Jadi kita lebih banyak fokus di level paling atas, di sistem informasi dengan warna hijau di atas ini. Jadi kita lebih banyak ke organisasi. Jadi kalau dibicarakan sistem informasi seperti apa, kita itu separuh IT, separuh bisnis. Itu yang perlu dipertimbangkan nantinya, bahwa nantinya SI itu apakah ekonomi, apakah IT, ya IT tapi ada bisnisnya, apakah bisnis, ya bisnis tapi ngerti IT, itu nantinya. Oke, sistem informasi sebagai disiplin adalah sebagai bangunan yang menggabungkan antar disiplin. Jadi menggabungkan orang teknis dan non teknis. Karena kita bicaranya biasanya orang IT, orang teknis, itu biasanya kalau sudah bicara teknis, orang non-teknis nggak akan paham. Orang bisnis nggak akan paham bahasanya orang teknis atau orang IT ketika dibicarakan topik tentang IT. Orang IT pun dibicarakan tentang topik bisnis, pasti mereka juga akan bingung. Nah, kita SI itu adalah prodi atau sebuah jurusan, sebuah konsentrasi pendidikan atau konsentrasi ilmu yang fokusnya adalah pada menjembatani antara IT dan bisnis. Jadi kita bicara mengenai
sebuah jembatan. Kita ngerti IT, kita ngerti bisnis. Tipikal biasanya kalau kita bicara mengenai IT, orang IT itu pinter bikin apapun misalkan. Produk-produk IT lah kita bicara. Jangan orang bisnis, itu mereka nggak punya produk, tapi mereka bisa jualan. Jualan abab ya, kalau kita bicara pakai bahasa Jawa. Jualan nggak ada dimiliki barangnya. Nah, SI nantinya ke depannya di sini adalah mereka bisa buat, mereka juga bisa jual. Jadi nggak hanya sekedar menyampaikan, bikin program dan lain-lain, tetapi program-program atau produk-produk IT yang memang sesuai untuk organisasi. Ya. Nah, kita sistem informasi tadi mana sih? Ya. Sistem informasi kalau kita dari ilmunya konsentrasi awal adalah computer science. Turun ke bawah kita masuk ke rekayasa perangkat lunak. Turun lagi ke teknik komputer, ke teknik elektro. Nah, sedangkan kita ada di hilir, di mana kita di sistem informasi. Inilah sistem informasi inilah yang akan kita fokuskan atau kalian selama kuliah nantinya di program sistem informasi ini adalah yang akan kita pelajari. Kita bicara di hilir nanti. Ya mungkin di sini ada yang kuliahnya dipaksa oleh orang tuanya atau yang memang benar-benar niatnya, ya diusahakan aja yang terbaik yang bisa kalian lakukan selama kuliah di sini. Mungkin saat ini belum suka, belum muncul rasa butuhnya nantinya, ya semuanya harus dicintai dulu supaya kita bisa sukses. Kalau nantinya nggak disukai, nggak seneng, ya pasti nggak bagus juga. Oke, nah profil lulusan program studi sistem informasi Pilkom. Ya. Yang pertama, sebagai pengembang sistem informasi. Ya. Peran ini diarahkan memiliki kemampuan menerapkan konsep-konsep dasar dalam perencanaan yang meliputi pengembangan software dan financial, planning, building, dan evaluating dari sebuah sistem informasi. Contoh profesi dari profil ini adalah analisis informasi, developer, manajer proyek IT, programmer, requirement analysis, sistem analis, user interface atau user experience analysis, ataupun user experience engineer. Yang kedua, sebagai pengelola sistem informasi. Dan peran ini diharapkan menerapkan konsep-konsep dasar dalam mengoperasikan, pengelolaan, evaluasi, serta pengembangan lanjut sistem informasi untuk pengembangan organisasi atau bisnis adalah manajer produk digital, IT service desk analyst, manajer layanan IT operation supervisor, IT service analyst, business analyst, data entry supervisor, e-commerce specialist, help desk analysis, help desk analyst, ICT operation support, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pengelola data dan saintis data. Okay. Di sini peran ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep dasar dalam merencanakan data, merancang data, membangun desain data dengan mempertimbangkan keselarasan teknologi informasi atau sistem informasi dengan bisnis atau organisasi. Contoh profesi dari profil ini adalah data scientist, business intelligence analyst, dan data engineer. Dan yang keempat adalah peran penata kelola sistem informasi. Peran ini diharapkan memiliki kemampuan menerapkan konsep dasar dalam evaluasi, mendesain tata kelola sistem informasi sesuai dengan pedoman tata kelola sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam rangka menyelaraskan antara IT dengan bisnis atau organisasi. Contoh profesi dari profil ini adalah auditor IT atau auditor IS, Government Information Officer, Disaster Recovery Staff, Key Performance Indicator Analyst, dan lain-lain. Oke, jadi kita punya 4 profil lulusan untuk sistem informasi Pilkom. Nah, ketika kita bicara akademik,
Maka ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kurikulum yang akan kalian ambil selama kuliah 4 tahun ke depan di Filkom. Semester 1 ini adalah mata kuliah yang harus kalian ambil paket. Semester 1 dan 2 adalah mata kuliah paket. Tidak hanya semester 1 mata kuliah yang kalian ambil adalah pemrograman dasar, bahasa Inggris, kewarganegaraan, arsitektur komputer dan sistem operasi, matematika komputasi, manajemen bisnis fungsional, pengantar keilmuan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah yang berwarna biru ini adalah mata kuliah wajib dari fakultas komputer. Warna merah muda ini mata kuliah wajib umum universitas juga. Oke. Nah, di sini adalah mata kuliah yang kalian ambil dengan syarat lulus adalah 144 SKS nantinya di sini. Ya, jadi nantinya semester 1, 2 ini adalah semester dengan mata kuliah paket. Semester 3 selanjutnya, maka kalian harus melihat dari IP yang kalian dapatkan di semester sebelumnya. Biasanya dilihat dari IP semester 2, maka jatah kalian bisa mengambil berapa nanti di sini. Kalau sudah disampaikan, mungkin kalau IP-nya di bawah 3, ya apakah di atas 2, di atas 2,5 atau kan di bawah 2,5 nanti di sini. Makanya harus kalian timbangkan. Paling bagus memang IP-nya harus di atas 3 terus, supaya bisa ngambil mata kuliah semakin cepat dan semakin cepat lulus nanti di sini. Oke. Nah, kemudian kalian bisa ngambil semester antara hanya di liburan semester antara hanya diadakan pada antara semester genap dan semester ganjil. Oke, jadi ini adalah bagaimana ini adalah mata kuliah yang bisa kalian ambil nantinya di sini. Semester antara yang selanjutnya adalah kalian harus ngambil PKM atau KKN atau KKNT. Ini adalah sesuai dengan konsepnya Mas Menteri, di mana kita bicara kampus merdeka. Semester 5, mata kuliah wajib kalian, saya rasa sudah habis untuk kompetensi informasi. Lainnya boleh kalian ambil pilihan, magang dan skripsi. Target semester 7 bisa selesai. Tapi kalau misalkan ingin berkecimpung di organisasi, ingin mendapatkan keilmuan yang lain-lain, karena nggak cukup sekedar hanya kuliah, jangan hanya sekedar jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah ulang, ataupun jenis-jenis mahasiswa yang lainnya. Oke, saya rasa kakak tingkat kalian di sini juga banyak istilah-istilah mahasiswa yang ada saat ini. Kemudian mata kuliah mata kuliah pilihan ganjil yang ditawarkan ini adalah mata kuliahnya yang bisa kalian lihat di sini adalah ini mata kuliah praktikum 2. Syarat minimal untuk mengambil mata kuliah pilihan ini adalah sudah mengambil nama mata kuliah yang ada di sini dengan nilai yang sudah dipenuhi sebesar ini. Minimal D. Induksi riset ini biasanya adalah kombinasi dengan ketika kalian mengambil skripsi. Oke, selanjutnya mata kuliah pilihan genap. Ini adalah mata kuliah yang ditawarkan, yang nantinya ditawarkan selama semester genap. Jadi mata kuliah ganjil dan genap ini harus dibedakan. Mata kuliah ganjil hanya bisa diambil di semester ganjil, mata kuliah genap hanya bisa diambil di semester genap. Jadi kalau misalkan mata kuliah semester 3, ya berarti termasuk ganjil. Maka nggak bisa ngambil mata kuliah semester 4 dan seterusnya. Maka bagaimana kita menata dengan baik yang kita mau ambil perkuliahannya, itu benar-benar harus ditata dengan baik. Kalau nanti sampai ada yang ngulang dan lain-lain, ya itu harus ditata dengan baik. Apa yang harus diulang? Kapan harus diulang? Kenapa kok ngulang? Nggak usah diulang dan lain-lain, nggak apa-apa. Boleh, Pak, kalau nilainya D, boleh nggak usah diulang? Ya nggak apa-apa. Silakan aja nggak diulang. Tapi ada syaratnya. Syarat lulus dari sistem informasi prodi dari Filkom, nilai D harus di bawah 10%. Kalau 144, 10%-nya berarti 14. Berarti hanya boleh ada 14 SKS bernilai D. Tapi apa kalian mau transkrip kalian ada nilai D-nya? Kembali ke kalian lagi nanti. Tapi apakah nilai D itu terus kemudian sebuah nista atau hal yang jelek? Ya enggak juga. Nilai bukan segalanya. Oke? Tapi
skill yang mungkin kalian perlu tampilkan di sini. Oke, selanjutnya ini adalah skema paket merdeka yang ada di Prodi SI. Disampaikan sebelumnya tadi oleh Pak Wakil Dekan 1, Pak Herman. Ini adalah paket merdeka yang akan ada di Prodi SI. Kalian mau paket ambil A, B, C, D, E, F, itu terserah. Ini kita di Prodi ada paket, kalau kalian ngambil nanti mata kuliahnya seperti apa, wajibnya seperti apa, jumlah SKS-nya seperti apa, di sini ada semua. Jadi kalau misalkan mau ngambil lintas Prodi, silahkan. Tapi di sini kembali lagi, bahwa nanti kalau kalian mau menggunakan lintas Prodi di dalam fakultas ataupun di luar fakultas, okay, mata kuliah yang berwarna ini, merah muda ini sudah dianggap sebagai mata kuliah lintas program studi. Lainnya, ini adalah mata kuliah wajib. Ya, warna ini dan warna orange dan warna merah muda ini adalah mata kuliah yang dianggap nantinya sebagai mata kuliah lintas program studi. Karena kalian bisa ngambil ini di fakultas manapun sebenarnya. Kemudian, ini adalah skema paket merdekanya tadi. Dipertimbangkan dengan baik-baik. Kalau memang kalian ingin ngambil kuliah di luar UB, ya silakan. Nah, di sini kita ada aturan sendiri. Ya, luar UB ada paket D dan paket F. SKS-nya mungkin agak lebih banyak sedikit karena kalian harus mengambil mata kuliah wajib umumnya Prodi SI dulu. Sisanya pilihan dan kekurangannya diambil di luar program studi sistem informasi. Oke, ini tanda centang ini wajib diambil. Kalau paket mana yang akan kalian ambil nanti. Selanjutnya, untuk perkuliahan daring, karena kita sama kondisi COVID saat ini, maka kalian harus sering-sering mencari informasi dari mana. Biasanya mahasiswa itu sering nanya, katanya teman saya gini. Jangan selalu mengandalkan apa kata teman kalian. Oke, kalian sudah mahasiswa, harus melakukan cek dan recheck. Hoax enggak yang disampaikan. Informasi utama dari mana? Dari websitenya Filkom. Informasi akan ada di sana nanti. Websitenya Filkom, sudah tahu semua ya, filkom.ub.ac.id. Kemudian SIAM. SIAM ini adalah kalian masuk ke sistem informasi administrasi mahasiswa kalian, di mana kalian mata kuliah yang kalian ambil, yang sudah kalian gunakan, dan lain-lain ada di sini. Jadi di SIAM ini juga ada pengumuman, karena kita secara online, mungkin nantinya kalian akan ada pengumuman yang muncul di SIAM kalian. Itu juga harus kadang-kadang sering cek. Learning Management System, kita di Filkom menggunakan dua. Kita pakai elink.ub.ac.id, tadi mungkin sudah dijelaskan. Enrollment key mahasiswa kalian ada di sana nantinya. Jadi mata kuliah yang kalian ambil semester ini apa aja, kelasnya kalian apa aja, bisa di-enroll sesuai dengan kelas. Atau mungkin ada juga dosen yang menggunakan Google Classroom. Dua-duanya sama, cuman beda user interface dan kemudahannya aja nanti di sini. Oke. Jadi Elink ini yang punya Filkom sendiri, Google Classroom adalah ya punya Google. Tapi kita bukan versi yang gratisan, ini adalah versi berbayar Google Classroom-nya kita. Jadi Google Classroom-nya adalah Google Classroom yang hanya bisa digunakan oleh dosen dan seluruh sivitas akademik Universitas Brawijaya, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jadi kalau punya NIM kalian, email itu harus segera diurus. Nanti kalau nggak diurus, kalian nggak bisa mengakses ke seluruh ke BAIS ya, kalau nggak salah mungkin nanti bisa ditanyakan ke kakak tingkat kalian atau ke panitia di sini, atau bisa kalian tanyakan nanti untuk SI itu punya eksekutif mahasiswa sistem informasi dan keluarga besar mahasiswa sistem informasi, ini himpunan mahasiswanya. Untuk advokosma yang biasanya kalau ada problem-problem nanya-nanya tentang sistem informasi seperti apa, mungkin mau nanya saya sebagai KPS mungkin agak sungkan dan lain-lain, monggo silakan bisa didiskusikan dengan teman-temannya di himpunan. Nomornya bisa dikontak, ini nomornya Mbak Pradja, ya nantinya bisa dijadikan sumber informasi nanti di sini. Oke, tapi informasi yang pertama adalah tetap dari websitenya Filkom. Oke. Selanjutnya, untuk Filkom sendiri helpdesk-nya ada di WhatsApp helpdesk yang bisa kalian cek
bisa kalian tanyakan di sini selama jam kerja. Ingat ya, jam kerja. Jadi ini adalah nomor yang bisa kalian kontak dengan menggunakan WhatsApp untuk kalau ada pertanyaan mengenai di Filkom tentang apa kondisinya. Kemudian, nah sekarang kembali ke kalian lagi, mau lulus berapa lama? Mau 3,5 tahun, mau 4 tahun, atau mau sampai jadi mahasiswa yang 7 tahun maksimal kuliahnya di Filkom? Ya silakan. Pengen nyari temen, pengen nyari nambah temen, pengen nyari kemampuan organisasi yang lebih, atau ingin berkecimpung dengan memanfaatkan status mahasiswa kalian, silakan. Nggak harus cepat-cepat lulus, nggak harus cepat-cepat cari kerja, mungkin memanfaatkan. Tapi ada juga mungkin yang memang ingin cepat kerja juga. Ini adalah contoh kakak tingkat kalian sudah melakukan yudisium di sini. Prodi sistem informasi. Jadi nantinya mungkin apakah kalian di sini kuliah ingin cari nilai ataukah ingin cari ilmu? Kembali ke kalian lagi. Karena saya dulu pun banyak mahasiswa, saya kasih nilai bagus itu malah ditolak. Saya kasih nilai A, ditolak sama mahasiswa bersangkutan. Pak, saya nggak mau dapat nilai A dari kelas Bapak. Loh, kenapa nggak mau dapat nilai A? Saya merasa belum bisa mengikuti perkuliahan Bapak dengan baik, belum mendapatkan ilmu yang lebih lengkap dan lain-lain. Saya nggak layak untuk dapat nilai A. Selama saya ngajar di Brawijaya, hanya satu mahasiswa ini yang berani nyampaikan hal saya. Dikasih nilai A itu dikembalikan. Saya mending dapat nilai B atau C daripada saya nggak punya ilmu yang sesuai. Ada lagi nggak mahasiswa di prodi ST seperti ini kira-kira ke depannya? Allahu a'lam. Oke. Kemudian, jangan bandingkan proses kalian dengan proses orang lain. Kalian punya langkah sendiri-sendiri, punya jalur sendiri-sendiri. Kita punya pace masing-masing. Nggak perlu lagi dimaksakan kita harus sama dengan orang lain. Kita punya pace sendiri-sendiri, punya jalur sendiri-sendiri. Oke, saya rasa itu saja untuk materi mengenai akademi prodi. Silakan jika ada pertanyaan, saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusi telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk mahasiswa baru sistem informasi. Selanjutnya kami lanjutkan ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Mekanismenya sama seperti tadi, kalian di kolom chat ingin bertanya akan kami tunjuk ya teman-teman. Dan silakan untuk open mic. Baik, untuk mahasiswa klaster 18 kelompok 34 sistem informasi, Hana Fabriani, dipersilakan untuk open mic. Halo. Baik. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ya. Izin bertanya, gelar apa yang akan diperoleh saat lulus dari sistem informasi Filkom Universitas Brawijaya? Terima kasih. Sama-sama, langsung dijawab atau gimana ini? Boleh Pak. Baik Pak, silakan berjawab. Oke, untuk lulusan sistem informasi kita masih menggunakan gelar S.Com, Sarjana Komputer atau S.KOM. Oke, kita tidak pakai ST, gelar ST atau Sarjana Teknik hanya ada di lulusan Teknik Komputer. Kita bergelar Sarjana Komputer atau disingkat S.Com. Mungkin di masyarakat banyak yang menyampaikan bahwa S.Com itu seperti bukan gelar komputer, tapi gelar komunikasi. Jadi ini adalah kondisi yang mungkin kita menggunakan gelar S.com. Atau kamu perlu ditambahi P. Ada wacana mungkin beberapa saat lalu kita gelarnya adalah SSI, tapi bukan SI yang kecil, tapi SSI besar, Sarjana Sistem Informasi. Tapi masih jadi masih enak pakai gelar sistem komputer, Sarjana Komputer aja dulu kita sampai sana. Itu aja Mbak Hana. Gelar kalian nanti adalah S.Com. Oke. Ada lagi mungkin?
kita lanjut aja nih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari C17K66SI Joy via Noctia. Boleh di open mic, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya mau bertanya, Pak. Apakah di dalam prodi sistem informasi ini butuh skill coding yang tinggi seperti di teknik informatika dan teknik komputer? Terima kasih. Oke, skill coding. Tingkatnya mesti ketawa-ketawa semua. Skill coding. Coding itu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa lulusan IT. Nah, masalahnya nggak semuanya pastinya bisa jago coding. Biasanya kalau di Filkom ini kalau misalkan jago coding itu dewa sudahnya kan, dewa coding. Ketip aja program selesai mungkin nanti. Ketip tahu ya. Nah, tapi ini kita bicara bagaimana kemampuan IT itu adalah cukup. Setidaknya kita lihat memahami programming itu apa. Sebenarnya bukan masalah pinter coding atau enggak. Pinter coding itu definisinya bisa bermacam-macam. Karena coding itu nggak perlu dihafalkan. Coding itu nggak bisa dihafalkan. Karena kita bicara mengenai logika, algoritma yang kita miliki. Bahasa apapun itu bisa diintegrasikan kalau kita logika dan algoritmanya memang sudah sip. Ya kan? Bahasa itu cuma pendukung aja. Tapi ya, keterbiasaan dengan bahasa itu juga penting juga. Nggak pernah megang PHP, pegangannya Java terus. Ya, pindah ke PHP ya butuh proses pastinya nanti. Nah, kemampuan codingnya nanti mau jadi pinter atau enggak, kembali kalian. Tadi kan sudah saya sampaikan mengenai 4 profil lulusan SI. Lulusan SI nantinya kan bisa masuk ke salah satu di antara 4 profil tadi. Mau jadi yang mana? Lulus jadi programmer, boleh. Ingin jadi analis, boleh. Jadi entrepreneur, silakan. Asalkan kalian punya kemampuan di sana. Codingnya berarti harus pinter nggak? Ya, kalian misalkan menjadi seorang analis, kalian nggak bisa programming. Dibujuk sama programmermu terus mau nggak? Kalau nggak ngerti coding. Ini harusnya kayak gini. Kalian jadi seorang sistem analis, tapi programnya nggak mungkin itu, nggak bisa ini. Jangan sampai kalian dibodohi sama anak buah kalian sendiri. Di sini. Nah, kalau kalian coding nggak paham, ya setidaknya kita bukan bicara pinter coding, tapi memahami. Proses memahami programming itu sangat penting. Dan itu adalah dasar dari semua jurusan IT. Jangankan jurusan IT, sekarang di seluruh dunia, ekonomi pun atau anak ekonomi pun sekarang sudah bisa coding. Anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa coding. Masa mau kalah dengan anak SD, SMP, SMA? Tapi ya mungkin kita bicaranya banyak lulusan SD. Itu inginnya fokusnya ke bisnisnya, ya silakan. Tapi setidaknya kalian punya skill IT, paham tentang coding dan apa-apa. Begitu Mas Joy. Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari klaster 6, kelompok 21, Mas Muhammad Dafa Mas Muhammad Dafa, dimohon untuk open mic dan bisa langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini kameranya nge-freeze ya. Ini ada error. Jadi pertanyaan saya, apa sih bedanya skripsi Filkom dengan skripsi lintas tadi yang ada di paket-paket belajar di slide selanjutnya? Terima kasih. Oke, jadi di sini kita bicara mengenai skripsi Filkom dan skripsi lintas. Secara garis besar sebenarnya secara skripsi sama-sama mengerjakan skripsi. Tetapi kalau paket A dan paket B itu biasanya pembimbingnya adalah murni dari Filkom sendiri. Tapi kalau paket C sampai paket F, pembimbing kalian boleh dari luar Filkom. Misalkan pembimbingnya dari
UI, ITB, atau kampus lain. Atau ketika kalian kemudian magang industri menjadi topik skripsi kalian, maka pendamping atau pembimbing magang kalian boleh menjadi pembimbing skripsi kalian. Jadi utamanya seperti itu sih. Yang ini mungkin masih kebijakan awal ya, mungkin nantinya skripsinya apakah memang benar-benar yang paket C, D, E, F ini skripsinya harus di benar-benar seperti ini atau tidak. Karena memang dari paket merdeka yang sudah ditentukan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herman, bahwa jumlah SKS yang harus kalian penuhi itu adalah lebih banyak kalau ngambil di luar UB terutama di sini. Karena paket A dan B ini kan masih paket dalam prodi sendiri kan, masih lintas dalam fakultas sendiri. Sedangkan paket yang lain sudah mulai ngambil mata kuliah di fakultas lain. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, misalkan topik-topiknya mungkin banyak yang kurang asik, misalkan di SI. Ingin nambahi misalkan mata kuliahnya punya fakultas ilmu administrasi, misalkan, wah Pak saya ingin nambah komunikasi bisnis, silahkan kalian boleh ngambil itu nantinya di fakultas ilmu administrasi misalkan. Atau pengen mendalami bahasa Jepang, ya monggo silahkan masuk ke fakultas ilmu budaya, tapi yang berhubungan Jepang untuk IT misalkan, atau mau persiapan untuk PKL ke Jepang, mau ngambil skripsi ke Jepang, ya silahkan, tapi kembali lagi pasti ada konsekuensinya. Oke, bisa tambah lama, bisa tambah cepat, ya, tergantung kalian nantinya. Mungkin seperti itu Mas Muhammad siapa tadi? Dava. Oke. Ya, makasih Pak. Apakah cukup jelas? Jelas Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari klaster 10 kelompok 39 Siti Huwaena. Boleh di open mic? Langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Pak. Pertanyaan saya adalah untuk menjadi seorang output dari sistem informasi sendiri perlu memposisikan diri kita menjadi jembatan antara teknologi dan informasi. Dan ya seperti itu. Nah, apakah ada hal atau prinsip yang perlu kita pegang agar nantinya kita menjadi output yang baik sehingga kita bisa dapat menjembatani antara bisnis dan teknologi juga. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Siti Huwaena. Siti Huwaena Maulidia. Nama Jawa atau Dari nama Bugis, dari Pak. mana? Dari Bugis. Kalau kita di Jawa kan wah enak ini kan. Iya, namanya Siti Huwaena Maulidia Gadisa, bisa dipanggil gadis, Pak. Dipanggil enak boleh nggak? Oke, jadi yang disampaikan tadi mengenai pertanyaan bagaimana sih caranya untuk lulus dengan profil 4 ini tadi. Ya, kita mungkin bicaranya karena S1 itu kan lebih general, lebih umum. Jadi harapan kami adalah ketika kalian lulus, ini 4-4-nya itu kalian miliki. Jadi bisa jadi pengembang, bisa jadi pengelola, bisa jadi pengelola data dan analis data, dan juga bisa jadi penata kelola. Dibedakan ya antara pengelola dan penata kelola, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai ini? Ya, ikuti semua mata kuliah yang ada di sini dengan baik. Jangan hanya asal cari nilai, kemampuannya, cari skillnya bisa didapatkan di sana. Berusaha jadi asisten praktikum, misalkan kalau ada praktikum kayak misalkan data science, atau misalkan untuk basis data, supaya kalian punya skill lebih nantinya di sini. Kemudian mau aktif di organisasi, ya silahkan untuk melatih kemampuan soft skill kalian. Dan ini memang saya rasa memang cukup wajib bagi semua mahasiswa SI untuk ikut himpunan, untuk ikut sebuah organisasi itu wajib. Kenapa? Karena itu adalah melatih kemampuan soft skill kalian. Mahasiswa atau kita bicara orang bisnis itu kudu pintar, itu biasa yang pintar ngomong, ya harus masuk organisasi. Bagaimana menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dengan bahasa
organisasi. Seperti saya sampaikan tadi, orang IT itu disuruh jualan nggak bisa biasanya. Tapi disuruh bikin, pointernya nggak keturunan. Jelaskannya kayak gini. Tapi disuruh jual, nggak ngerti. Nah, orang ekonomi, orang bisnis, nggak punya barang, nggak punya produk, tinggal ngecap, itu mereka bisa jualan. Produk nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan hal ini? Ya, harus menguasai kemampuan IT-nya tadi, kemampuan komunikasinya. Nah, selain itu juga adalah kemampuan soft skill-nya tadi. Jadi sering-sering ikut kegiatan organisasi, ikut perlombaan, dan lain-lain. Jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ya mungkin sekarang sih kondisinya pulang terus ya, nggak pernah di kampus mungkin sekarang. Atau istilahnya apa ya, mahasiswa yang seringnya kuliah, himpunan, pulang. Itu apa sih, saya lupa singkatannya ya. Mbak Cornel apa ya? Apa ya? Saya juga lupa, Pak. Macam-macam kan. Seingat saya yang kupu-kupu aja sih. Kuliah pulang. Dan lagi yang kuliah, himpunan, pulang. Atau kuliah cuman kuliah organisasi. Organisasi pulang. Kuliahnya nggak ada sama sekali. Ya ada juga malah. Nah, bagaimana kalian harus menyeimbangkan semua hal itu. Main-main. Game. Kuliah ya kuliah. Tugas ya tugas. Jangan sampai tugasnya yang terbengkalai. Kemudian juga jangan dilupakan juga bahwa kalian nanti ketika masuk Filkom, mungkin kekagetan kalian adalah sudah berbeda dengan kalian waktu SMA. Di sini kalian nanti akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang kadang ada dosen kalian yang cuma bikin kelompok ya sepinginnya dosennya. Kelompok kalian ini nggak boleh bikin kelompok sendiri. Pak, saya ngertinya kenanya cuma sama ini aja, nggak ada. Ini adalah salah satu kemampuan soft skill yang dilatih oleh dosen kalian. Karena kalian nanti masuk ke dalam kelompok, masuk ke sebuah organisasi, kalian nggak bisa milih teman kalian, nggak bisa milih teman kerja kalian, tapi bagaimana berinteraksi dengan baik dengan mereka. Nah, ini kemampuan soft skill yang penting harus dimiliki. Jadi jangan cuma nanti kelompokan, nama, ya sudah, dengan titip nama dia mesti baik, ya belum tentu juga. Ketika dosen besar tiba-tiba nanya, yang mengerjakan yang mana, bagianmu yang mana, tolong dijelaskan. Lo kok nggak paham? Kamu tuh ngerjakan nggak? Nggak, Pak. Atau ngakunya kerjakan. Oh ya kerjakan, ya sudah, tunggu di luar. Kasih sheet pertanyaan teman-temannya. Teman-teman tadi ngerjakannya apa, bagiannya apa. Ya bukan berarti teman kalian akan curhat atau enggak, tapi kita bicara mengenai organisasi. Kalau temanmu nggak kerja, nilainya lebih baik, mau nggak? Nggak mau kan? Tapi banyak juga kan kadang-kadang kuliah cuma titip nama, nilainya sama-sama bagusnya, nggak ikut kerja. Ya, kondisinya memang bagaimana membuat, ya saya nggak tahu dengan dosen yang lain, tapi kalau saya misalkan ada anggota kelompok yang nggak ikut berpartisipasi dalam tugas kalian, jangan dicantumkan namanya dalam tugas kelompok tadi. Kalau memang mau paksa dicantumkan, ya terserah kalian. Itu kan hak kalian. Masalahnya dia dapat ilmunya atau enggak, ya kita nggak tahu. Kalian mau jujur, mau sekedar jadi mahasiswa lulusan dengan kemampuan yang bagus, atau hanya sekedar mahasiswa dengan gelar bukan Eskom, tapi gelarnya SCP, sarjana copy paste, mau yang mana kira-kira? Oke, cari kemampuannya, cari ilmunya, tapi dari kemampuan dan ilmu tadi diimplementasikan sehingga mendapatkan nilai yang baik. Atau jangan-jangan cuma nilainya baik tapi nggak ngerti skillnya. Karena mata kuliah yang ada di Filkom, entah di SI ataupun di prodi manapun nantinya, semuanya bertahap. Jadi di sini kalau misalkan kalian nantinya manajemen bus, ya kan keteteran. Nggak paham dasar basis data, basis data, bisa nangis kalian kuliahnya. Coba tanya no senior mata kuliah basis data, dia ngulang berapa kali itu. Bisa dapat nilai B+ itu sujud syukur itu kayaknya. Kalau nggak ngerti dasarnya, ya bahaya. Karena harus punya dasar yang kuat. Bangun gedung itu, fondasinya harus kuat.
nggak cuma asal tinggi. Maka kalian harus punya kemampuan IT yang saya sampaikan tadi. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kalian dibekali dengan dasar fondasi yang kuat di sistem informasi, baik itu IT maupun kemampuan manajemen. Saya rasa itu aja, Mbak Siti. Mungkin kurang lebihnya dosen-dosen kalian akan menjelaskan lebih lanjut di perkuliahan. Selama kalian kuliah di sini pasti akan wejangan-wejangan muncul semua. Banyak motivasi, nggak usah khawatir gitu nanti. Bukan begitu Mbak Cornel? Mbak Cornela? Ya. Betul banget, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Yusi atas jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada klaster 12, kelompok 46, Mbak Erlinda Ardianti. Dimohon untuk open mic dan langsung bertanya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya, bagaimana sih sistem praktikum yang ada di sistem informasi? Oke, terima kasih Mbak Erlinda. Argia atau Agia ini? Argianti, Pak. Mobil Agia ini, bukan ya? Bukan. Oke, disampaikan di sini kalau yang mengenai praktikum. Oke, untuk semester 1 ini mungkin kalian praktikum yang kalian alami pertama, yang kalian ikut pertama adalah pemrograman dasar. Oke, sistem praktikum di sini adalah sistem praktikum kita punya asisten praktikum. Asisten praktikum ini biasanya adalah dari mahasiswa senior kalian yang menjadi asisten. Enggak semuanya bisa jadi asisten. Ada syaratnya untuk jadi asisten. Nilainya dulu sudah harus dapat nilai bagus. Minimal B+ ya kalau nggak salah. Tapi ya saingannya yang nilainya AA kan ngelamar jadi asisten semua. Makanya rata-rata yang nilainya bagus bisa jadi asisten. Dan punya skill jadi asisten juga salah satu kemampuan soft skill, menyampaikan. Nggak cuma ngerti sendiri, tapi bisa menyampaikan apa yang dia pahami kepada adik tingkatnya, kepada praktikan nantinya di sini. Nah, proses praktikum sendiri yang ada di Bilkom, selama ini ada lab yang bisa digunakan. Tapi itu kondisi sebelum COVID. Kita konsepnya kan sudah berubah ke online semua. Karena konsepnya secara online, maka kemandirian mahasiswa banyak sekali dituntut di sini. Jadi kalau mungkin saya kurang tahu nanti ya yang untuk mata kuliah pemrograman dasar karena ini mata kuliah fakultas ya. Tapi kemungkinan akan diintegrasi selama COVID ini kemungkinan akan diintegrasikan dengan menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Jadi kita bicara cloud, kalian praktikum nantinya mengumpulkan yang harus kalian kerjakan ke cloud nantinya. Atau sudah tahu cloud belum ya? Jangan-jangan belum tahu cloud ini nantinya. Nah, nanti dijelaskan sama senior kalian itu nantinya lah, cloud nantinya apa. Kita bicara sistemnya disimpan di awan-awan lah. Jadi kita nggak nyimpan di hard disk kita dan lain-lain. Jadi kalian login seperti ini kan konsepnya adalah kita sudah sistemnya cloud. Jadi kalian nyimpan apapun nggak usah di flash disk kalian, nggak di hard disk kalian, tapi disimpan di sistem terpusat di cloud. Nantinya kalian coding itu dikumpulkan secara online. Codingnya nanti dinilai secara online. Tugasnya ya dikerjakan secara online nantinya. Ya prosesnya mungkin bermacam-macam. Nanti mungkin integrasi dengan menggunakan, mungkin nanti ada yang menggunakan AWS, atau ya ada yang menggunakan nanti Git, atau mungkin nanti menggunakan Slack untuk komunikasinya, dan lain-lain nantinya. Panjang. Kalau kita bicara mengenai secara online ini karena kita butuh aplikasi-aplikasi yang untuk memudahkan kerjasama secara online. Nah, problemnya mungkin kalau kita bicara praktikum adalah saya juga nggak bisa menyampaikan bahwa semua mahasiswa Bilkom atau mahasiswa sistem informasi punya laptop atau komputer atau PC semua di rumah. Nah, bagaimana nggak punya? Mungkin itu jadi pertanyaan sebagian besar kalian nanti di sini. Pada garis besarnya, praktikum diperbolehkan di kampus. Intinya adalah praktikum kalian boleh ke kampus itu silakan. Tidak ada larangan. Problemnya adalah kalian harus mengikuti peraturan protokol COVID. Itu aja nanti. Ya, jadi boleh ke kampus, pinjam lab silakan boleh ada labnya.
tadi cuman kondisinya. Nanti kalau dilarang, ya bahaya juga. Itu sudah fasilitas dari kalian. Tapi kondisi kesehatan saat ini seperti apa? Sekarang kalian di jalan aja, mau minum air, masker diturunin, ditilang, ya kan? Nah, karena kondisi COVID ini kita juga harus saling memahami juga kondisinya memang agak berat. Nah, yang nggak punya komputer, silahkan. Boleh ke labnya kampus, Filkom diperbolehkan. Perizinannya seperti apa, nanti akan ada aturan SOP yang dijelaskan. Ada aturannya. Boleh ke lab, boleh. Nggak ada larangan. Yang jelas, Filkom tidak melarang mahasiswa untuk pinjam lab di kampus Filkom. Tapi prosedurnya, nah ini yang mungkin belum diatur dengan jelas. Saya rasa masih seperti itu ya, Mbak Herlinda. Atau mungkin kira-kira dari seluruh mahasiswa maba 2020 ini yang belum punya PC atau laptop atau Mac, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Punya semua ya? Ya, alhamdulillah berarti mahasiswa SI kan cukup terfasilitasi dari orang tuanya. Tapi kalau misalkan yang nggak ada, kita fasilitasi di kampus. Don't worry, be happy. Oke? Boleh ke kampus. Izinnya nanti dosen pengampu mata kuliahnya ya bisa kalian masuk ke pemrograman dasar, speknya juga kadang-kadang kalau nggak support ya nggak jalan-jalan codingmu nanti. RAM-nya harus minimal berapa ya? 4, 8 GB, VGA, dan prosesor yang mumpuni. Kalau misalkan prosesor sama RAM-nya disuruh coding ya di deploy ya, bisa nunggu sampai lebaran monyet, nggak jadi-jadi itu program nanti. Kita bicara mengenai kemampuan komputasi dari komputer yang kalian gunakan. Nah, kemampuannya komputer kok ada yang bisa lemot, ada yang enggak, Pak. Kita nggak bicara lemot. Komputernya sudah lama, bukan karena lamanya. Terlalu banyak data di sana, terlalu banyak storage, ya itu nanti dibahas juga tabulasi arsitektur komputer, sistem operasi lah. Atau kita bicara mengenai target komputer, mungkin dibahas juga di sana. Mengenai kenapa kok komputer lemot dan lain-lain. Bukan hanya sekedar komputer lama. Bukan berarti komputer yang bermerek terus kemudian lebih bagus, ya enggak juga. Yang ada gambarnya buah-buahan itu pasti lebih bagus, ya enggak juga. Ya, tergantung pemakaian dan tergantung storage yang kalian gunakan maupun komputasinya. Saya rasa itu mungkin yang ditanyakan tentang praktikum. Boleh ke kampus nantinya intinya. Prosedurnya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke dosen pengampunya masing-masing. Oke, baik Pak untuk jawabannya. Sebelumnya kita juga mau berterima kasih kepada Pak Yusi sudah mau hadir meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini.